Dengan adanya jeda internasional, maka itu bisa dijadikan Erik ten Hag sebagai waktu untuk introspeksi dan evaluasi. Sebab tidak bisa dipungkiri, performa MU ini sungguh-sungguh jeblok. Dan kemenangan melawan Brentford kemarin bisa dibilang sedikit mengurangi ketegangan yang ada. Meskipun begitu, Paul Scholes dan Peter Schmeichel memperingatkan ten Hag untuk coba deh bersikap seperti di awal-awal kedatangannya di MU. Yap, ketika itu semua orang dibuat kagum dengan ketegasan dan keberanian ten Hag. Termaksud saat berani membangku cadangkan Cristiano Ronaldo. Namun sayangnya di musim keduanya ini, ten Hag mendadak berubah, di mana ia dinilai jadi sedikit lebih lembek. Itulah mengapa yang membuat Scholes dan Schmeichel merasa aneh dengan ini semua. Nah, di saat yang bersamaan muncul laporan dari jurnalis ESPN bernama Rob Dawson yang menyebut jika ada alasan khusus kenapa ten Hag benar-benar bisa berubah dan tak setegas dulu. Lantas apa sih sebenarnya yang bikin Pak D ten Hag jadi begini? Yuk sama-sama kita bahas. Di awal kedatangannya, Erik ten Hag benar-benar membawa aura kuat khas negeri kincir angin. Yap, beragam aturan ketat yang ia terapkan pada akhirnya bisa loh membuat pemain-pemain MU ini nurut. Bahkan ketika itu, tak sedikit yang merasa kagum dengan apa yang dilakukan ten Hag. Terutama saat pramusim 2022-2023, di mana saat itu aura galaknya begitu terasa. Tiap ketegasan dan sikap tangan besi ten Hag benar-benar ia tunjukkan saat dengan berani membangku cadangkan Cristiano Ronaldo. Tentu saja meskipun penuh pro kontra, tapi apa yang dilakukan ten Hag ini jelas bukan hal yang biasa. Terlebih ketika itu performa Ronaldo emang sedang turun usai diterpa beragam masalah pribadi. Namun Pak D ten Hag gak mau tahu. Yang ia butuhkan adalah pemain yang siap tempur di lapangan. Ya, perlakuan ten Hag kepada Ronaldo ketika itu dinilai adalah bentuk kalau ia ingin menunjukkan siapa bosnya. Gak salah sih, meskipun dia caranya cukup kejam, terutama bagi Ronaldo yang merasa seperti dipermainkan. Namun di sini kita nggak bahas tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, karena itu sudah berulang kali dibahas. Yang jadi poin di sini, kok bisa sih ten Hag yang di musim pertamanya begitu keras dan tegas, mendadak di musim keduanya berubah jadi lemah lembut begitu. Emang sih dia sudah membuang De Gea dan mencopot ban Kapten Maguire, tapi tetap saja itu tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan kepada Ronaldo. Yap, ten Hag sekarang dianggap tak ubahnya seperti pelatih-pelatih MU sebelumnya, di mana ia tak berani mengambil keputusan tegas, terutama soal pemain yang underperform, mulai dari Rashford, Bruno, dan tentu saja Onana. Ketiganya dinilai layak untuk dicadangkan, tetapi ten Hag tetap kekeh memainkannya meskipun ketiga pemain itu mainnya nggak maksimal. Itulah mengapa Paul Scholes dan Peter Schmeichel benar-benar meminta ten Hag untuk kembali jadi ten Hag yang seperti awal kedatangannya ke MU. Lebih lanjut, dua legend MU tadi juga menyoroti gimana mentalitas pemain MU sekarang ini. Sejalan dengan apa yang pernah diutarakan Ronaldo, pemain MU saat ini terutama yang muda-muda atau usianya belum 30-an, mentalnya benar-benar payah. Bahkan Bruno yang notabene adalah kapten, dinilai kurang bisa untuk mengangkat mental tim dalam situasi sulit. Maka dari itu, baik Scholes ataupun Schmeichel meminta ten Hag menggembleng lagi mental pemain MU. Apakah mereka cukup termotivasi sebagai pemain? Anda lihat tim ini dan mereka sedang bermain di Liga Champions. Ini adalah tugas yang besar untuk sang manajer, agar mereka lebih termotivasi, ucap Scholes dilansir dari BT Sport. Erik ten Hag memiliki begitu banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dengan tim ini. Tim ini memiliki pemain berkualitas, tidak diragukan lagi, tapi dia harus bisa meningkatkan mentalitas tim. Mental mereka harus lebih kuat. Anda tidak bisa, setelah tertinggal 1 gol, merasa pertandingan sudah selesai. Hal itu tidak bisa diterima, terutama di klub seperti United, kata Schmeichel seperti dilansir dari Daily Mail.
Sementara itu, seorang jurnalis ESPN bernama Rob Dawson membeberkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan, yang mana ia mengatakan kalau alasan Ten Hag tak berani sekeras dulu adalah emang pemain MU ini mentalnya lemah. Jadi begitu dikritik, mereka mudah sakit hati dan terbawa perasaan. Sebagai contoh, tentu saja ada Jadon Sancho. Sumber yang dekat dengan Erik ten Hag mengatakan bahwa dia merasa kritikannya terhadap para pemainnya tidaklah bisa sekeras yang dia inginkan seperti dulu, karena ada kekhawatiran akan kerapuhan mental para pemainnya, seperti yang terjadi dengan Jadon Sancho sebagai contohnya. Nah, dari sini kita bisa menilai kalau Ten Hag sebenarnya ingin menerapkan ketegasan seperti dulu. Tapi kalau ditegasin pemainnya jadi letoy, ya susah juga. Apalagi kini stok pemain MU begitu terbatas lantaran badai cedera yang menerpa. Jadi mau tak mau, sebapuk-bapuknya Rashford, Bruno, ataupun Onana, ya kemungkinan besar bakal terus jadi starter. Rashford sang bupati Manchester, Bruno yang dapat ban kapten, dan Onana yang ditebus mahal, jelas membuat situasi Ten Hag mau tak mau. Ia harus mau untuk terus memainkan mereka, kendati dia sendiri pasti juga tahu kok kalau Garnacho, McTominay, Pellistri, hingga bahkan Martial dan Altay Bayindir pun layak untuk diberikan kesempatan lebih. So, gimana nih fans MU yang sentosa? Setuju sama Bang Scholes dan Bang Smikel soal Ten Hag yang diminta jadi seperti dulu lagi? Tegas, galak, dan tak pandang bulu. Bukan malah cosplay jadi Uchiha yang siap menanggung segala kebencian yang ada. Beres kagak, dipecat iya. Hadeh. Tapi apapun itu, semangat terus Pak Dea. Semoga kuat di MU.